Baik, kalau kita lihat inflasi bulanan April 2025 untuk Malaysia akan diumumkan insya-Allah pada tengah hari esok oleh Jabatan Perakaan Malaysia DOSM, dan kalau kita imbas kembali pada inflasi yang telah menurun pada sebanyak 1.4% pada Mac 2025 dengan inflasi teras kekal stabil pada 1.9% disokong oleh dasar terdahulu dan penurunan harga komoditi seperti tarif air dan juga elektrik. Namun tekanan luar semakin dirasai susulan tarif tinggi yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap beberapa negara ASEAN seperti Kemboja, Vietnam dan Myanmar. Ketidaksamarataan ini menjejaskan rantaian bekalan serantau dan boleh mencetuskan inflasi import. Sebagai pengerusi ASEAN 2025, Malaysia perlu memimpin pendekatan yang kolektif serantau untuk pastikan ekonomi rantau ini kekal stabil dan mampan dalam menghadapi cabaran global. Mungkin ini masanya untuk kita mencari suara bersama, belajar dari pengalaman negara jiran dan membina penyelesaian pantas, berdaya saing dan juga mampan untuk menghadapi cabaran global yang dikatakan semakin kompleks. Dengan itu, saya mempersilakan Dr. Fitrah Faisal Asyadi, merupakan ahli ekonomi kanan Samuel Securities Indonesia. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami melihat kepada sidang kemuncak ASEAN pada minggu hadapan. Kita nak melihat bagaimanakah ASEAN akan mengundi hala tuju untuk setiap negara dengan lebih jelas, dan kali ini kita akan beri tumpuan khusus kepada inflasi, kawalan harga barang. Melihat kepada data inflasi bulanan ini, adakah akan diumumkan mungkin bakal menunjukkan kesan langsung daripada tekanan tarif Amerika Syarikat terutamanya terhadap harga barang ekspor ASEAN yang kini berdepan dengan kos tambahan? Kerana ada yang berkata mungkin kesan impak tarif ini kita akan meliti untuk suku kedua ataupun suku-suku yang seterusnya. Pandangan Dr. Fitrah. Memang selalu ada potensi inflasi ya, terutama berasal dari cost of production. Tetapi saya melihat bahwa hasil ya dari tarif Trump ini belum akan kelihatan dalam waktu dekat. Apalagi kita melihat ada tarif halt ya untuk yang periode pertama antara US to the rest of the world excluding China. Yang kemudian di episode kedua kita juga melihat bagaimana US juga melakukan tarif halt terhadap China, sehingga refleksi dari kenaikan ongkos produksi akibat dari tarif itu belum betul-betul kelihatan ya. Dan untuk data Indonesia sementara ini kami juga masih melihat bahwa inflasi masih under control. Apalagi untuk kondisi Indonesia dan mungkin mayoritas negara ASEAN itu memasuki masa panen raya ya di first quarter this year ya, sehingga harga komoditas belum menjadi permasalahan. Tetapi ketika nanti dari tarif halt ini, terutama untuk mayoritas negara-negara selain China yang akan kemudian diakhiri pada tanggal 4 Juli ya, kalau tidak salah, itu kita akan bisa melihat dinamika barunya. Apakah kemudian hasil negosiasi ya antara negara-negara ASEAN dengan US itu berhasil menemukan titik temu atau sebaliknya. Tetapi sementara ini saya masih melihat bahwa apa yang kita lakukan sebagai ASEAN baik secara individual maupun secara grup itu sudah sangat baik sekali ya diterima oleh Amerika Serikat ya. Terutama dalam hal ini kalau kita bicara Indonesia dan Malaysia dalam beberapa simulasinya itu justru dengan keberadaan tarif ini itu mendapatkan limpahan manfaat dari investment reallocation ya untuk de-risking dari US maupun China. Jadi dan tidak hanya Indonesia dan Malaysia, bahkan mayoritas negara-negara ASEAN juga punya potensi untuk mendapatkan limpahan manfaat tersebut. Kembali lagi ke potensi inflasi, dari sisi ongkos produksi saya lihat belum ada refleksi ya di data terkini atau data yang terbaru. Bahkan di US sendiri kalau kita melihat bagaimana fenomena dari Producers Price Index yang mencerminkan ongkos produksi di US itu bahkan anjlok ya dari posisi bulan yang sebelumnya itu 3,4%, terus di bulan yang terbaru data yang terakhir itu 2,4% ya. Jadi turun 1% dari posisi sebelumnya. Nah ini sebenarnya mengindikasikan bahwa even in the US yang mereka mengalami dan menjadi pusat tarif tersebut dan seharusnya mereka yang paling pertama terkena dampak tarif tersebut, tapi tidak terefleksi atau belum terefleksi di data purchasing Producers Price Index mereka. Dan bahkan ya dari sisi jobless claims saya juga masih melihat bahwa unemployment rate atau potensi unemployment rate di US masih dalam kondisi yang
stabil, bisa dilihat dari data jobless claims yang juga stagnan ya, tidak ada perubahan cukup signifikan bahkan sesuai dengan konsensus. Jadi kekhawatiran akan adanya spike dari inflasi di bulan ini sepertinya belum akan terjadi, tetapi kita masih akan melihat dinamikanya di bulan-bulan berikutnya. Ini juga yang menjadi concern dari the Fed ya, terkait dengan potensi inflasi ke depan yang dari Amerika Serikat, meskipun sudah ada potensi penurunan tarif antara US dengan China 10% versus 30%, tetapi itu tidak kemudian menghapuskan potensi inflasi ke depan karena memang setelah tarif halt ini kita masih melihat, mungkin masih akan melihat dinamika-dinamika baru, Nina. Baik, jelas seperti yang Dr. Fitra kongsikan pada ketika ini belum nampak lagi reflect secara besar kesan ataupun impak jelas daripada pelaksanaan tarif ini. Namun apa yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara individu maupun secara kolektif bersama adalah berada dalam keadaan baik dan dikatakan on the right track ketika ini. Namun kita meliti pada waktu ataupun keadaan semasa mungkin dikatakan belum nampak lagi kesan besar kerana tarif adalah berada dalam keadaan pause ketika ini dalam tempoh 90 hari. Dan mungkin kalau kita lihat banyak negara dalam proses rundingan dan melihat kepada potensi ada penurunan tarif antara two big brothers iaitu Amerika dan juga China. Namun potensi untuk inflasi turun tu belum ada lagi seperti yang Dr. Fitra kongsikan. Jadi melihat kepada potensi-potensi ini, bagaimana negara-negara ASEAN termasuk Malaysia dan Indonesia walaupun kita dikenakan antara tarif yang agak rendah berbanding negara-negara ASEAN lain seperti Laos, Vietnam dan Myanmar. Bagaimana untuk kita mengekang kenaikan harga barang pengguna apabila tekanan kos dalam rantaian bekalan semakin meningkat akibat dasar pelindungan perdagangan Amerika Syarikat ini? Artinya kita harus mencari strategi-strategi baru, tidak hanya kemudian tergantung pada pasar Amerika Serikat. Tentunya kalau hanya terkonsentrasi di pasar Amerika Serikat, kita memiliki potensi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan potensi kenaikan ya produksi atau inflasi itu sendiri. Tapi di sisi yang lain, ketika kita melakukan diversifikasi trade partners, dan ini yang sedang dilakukan ASEAN juga ya, karena sedang melakukan negosiasi dua kamar sekaligus, dual chambers negotiations, di satu sisi dengan US secara bilateral, tapi di sisi yang lain ASEAN member countries juga sedang mengupayakan untuk melakukan perkongsian-perkongsian lain dengan negara-negara lain secara regional dan juga multilateral. Ini adalah strategi yang harus kita ambil untuk mendiversifikasi potensi risiko dari inflasi ya, dan untuk kemudian memperkuat jaringan rantai produksi kita sehingga tidak terlalu terdisrupsi. Tetapi saya melihat potensi kenaikan inflasi tersebut itu akan menjadi subject to kenaikan tarif. Dan untungnya dalam beberapa hasil negosiasi ya, saya melihat bahwa ada potensi tarif itu diturunkan karena sebagaimana yang kita tahu, cara atau model perhitungan subjektif dari Amerika Serikat mengenai reciprocal tariff sebenarnya it's not really a reciprocal tariff. Kalau kita bicara reciprocal tariff, referensinya adalah WTO. Tapi saya tidak melihat referensi itu ada di WTO, tapi US menggunakan referensinya sendiri, yaitu trade gap, ya, bagaimana menipiskan defisit. Jadi bagaimana defisit dibagi juga impornya itu menjadi nol. Nah intinya adalah bagaimana negara-negara ASEAN bisa menawarkan konsesi untuk membeli barang-barang US ya sehingga defisitnya bisa nol. Ketika defisit menjadi nol dan itu menjadi dasar dari perhitungan tarif resiprokal, maka tarif kita juga kemungkinan besar akan menjadi 0%. Jadi saya melihat bahwa potensi inflasi masih ada, tetapi hasil dari negosiasi menunjukkan bahwa probabilitas ya terjadinya atau menuju tarif 0% itu cukup terbuka. Apalagi concern dari US itu memang bagaimana cara balancing trade, menipiskan defisit. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Untuk contoh kasus di Indonesia, kami sudah kemudian menawarkan untuk membeli beberapa barang-barang dari US, seperti misalnya defense equipment, soybeans, wheat, dan seterusnya, yang mana itu akan memiliki potensi untuk menipiskan defisit dan kemudian membuat tarif resiprokal itu menjadi turun. Dan ini saya rasa menjadi strategi mayoritas negara-negara ASEAN untuk offering concession ya to the US.
Mhm. Concession to the US, dan kalau kita lihat daripada langkah Trump yang daripada reciprocal tariffs di minimum tarif ini dan tarif asas, mungkin dilihat sebagai bukannya US ataupun pasaran Amerika Syarikat bukan sahaja takut ataupun bimbang dengan kalau kita lihat usaha dagang perdagangan oleh China, tapi senampaknya mereka seperti mahu dominate lanskap global. Jadi dalam konteks ketidaktentuan global ketika ini, sejauh manakah keberkesanan usaha integrasi pasaran ASEAN dan perluasan perdagangan intrarantau dapat menjadi penampan kepada gelombang inflasi yang didorong terutamanya oleh tarif luar, antara yang perkara yang kita tidak dapat kawal dengan mudah sekali? Ya, saya rasa tetap perkongsian ya serantau ASEAN, meningkatkan integrasi ASEAN merupakan salah satu cara atau upaya kita untuk kemudian menangkal segala potensi buruk dari dampak tarif Trump. Sebagai contoh, ketika krisis ekonomi di tahun 1998 yang menerjang mayoritas negara-negara Asia ya, terutama ASEAN dan juga Asia Timur, itu setelah itu ada uh, FTA, Free Trade Agreement, and also Regional Trade Agreement flourishing in ASEAN Plus countries. Kita melihat bagaimana agresivitas dari China, agresivitas dari Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, dan juga mayoritas negara-negara ASEAN untuk berkongsi bersama, membuat institusi perdagangan lebih formal, itu bisa membantu kita menangkal risiko di tahun 2008 ya, ketika terjadi global financial crisis. Jadi kata kuncinya adalah ketika kita berkongsi secara regional dan multilateral, itu menjadi salah satu penangkal utama untuk menghadapi beberapa risiko ekonomi. Tidak hanya inflasi, tapi juga risiko pelambatan ekonomi, risiko depresiasi nilai tukar, dan seterusnya. Sehingga saya rasa yang tetap bisa dijalankan adalah ASEAN bisa menjalankan tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan negosiasi-negosiasi secara multilateral regional, excluding the US, tapi kita juga bisa menjalankan negosiasi bilateral dengan US karena caranya dari US saat ini adalah bilateral negotiations. Tapi itu saya rasa itu suatu hal yang bisa dimaklumi karena US sendiri juga sedang melakukan upaya-upaya untuk melakukan formalisasi perdagangan seperti misalnya US UK trade deals. Itu mereka lakukan di tengah tarif Trump. Dan ini menjadi semacam peluang juga buat kita untuk kemudian mempertegas keperkongsian kita dengan negara-negara global ya, tidak hanya dengan US tapi juga dengan negara-negara lain ya, yang dibuat secara institusional ya dengan trade agreements baik itu bilateral maupun regional trade agreements gitu, Nina.